Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, mari kita membahas satu ayat dalam surah Al-Quran yang sangat dalam dan luas artinya. Tujuannya pembahasan ini agar kita bisa memahami dan mengamalkannya. Mari kita mulai pembahasannya. Berikut adalah penjelasan makna frasa watawa'asau bil haqi watawa'asau bisaber dalam surah Al-Asyara ayat 3 menurut tafsir para ulama. Arti singkat serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Makna watawa'asau bil haq. Kata tawa'asau berasal dari kata wa'asya yang berarti saling berwasiat, saling menasihati atau saling mengingatkan. Sedangkan al-haq berarti kebenaran yang pasti, nyata, dan benar. Penjelasan ulama Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa bil haqi mencakup melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangannya, dan memegang teguh syariat Islam. Kebenaran ini bukan sekadar teori, tapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Imam As-Tabari dan Al-Hasan Al-Basri menafsirkan Al-Haq sebagai Kitabullah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi, saling menasihati agar berpegang pada ajaran yang benar dan tidak menyimpang. Syekh Abdurrahman As-Sadi menambahkan bahwa ini juga berarti saling mengajak untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kebaikan dan mencegah keburukan dengan cara yang bijaksana dan lemah lembut. Makna watawa'asau bisobri. Asabar secara bahasa berarti menahan diri. Dalam istilah syariat, sabar memiliki makna yang sangat luas. Penjelasan ulama Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa sabar di sini mencakup 3 hal. Pertama, sabar dalam melaksanakan ibadah dan taat kepada Allah. Kedua, sabar dalam menjauhi maksiat dan dosa. Ketiga, sabar dalam menghadapi musibah, takdir yang menyakitkan, serta gangguan atau celaan dari orang lain ketika kita menyeru kebaikan. Imam Al-Qurtubi menegaskan bahwa tanpa sabar, seseorang tidak akan mampu memegang teguh kebenaran. Seringkali jalan kebenaran itu berat dan penuh rintangan, maka wajib saling menguatkan untuk tetap sabar. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa sabar adalah bensin atau tenaga agar seseorang tetap konsisten dalam kebenaran. Jika tidak ada sabar, maka kebenaran yang dipegang akan mudah goyah dan ditinggalkan. Hubungan antara keduanya, para ulama menekankan bahwa kebenaran dan kesabaran tidak bisa dipisahkan. Jika hanya ada kebenaran tapi tidak ada kesabaran, maka seseorang akan mudah putus asa, marah, atau mundur saat menghadapi kesulitan. Jika hanya ada kesabaran tapi tidak berpegang pada kebenaran, maka kesabaran itu bisa menjadi sosial atau bahkan digunakan untuk hal yang salah. Kesimpulan menurut ulama, ayat ini mengajarkan bahwa keselamatan manusia tidak hanya cukup dengan iman dan amal saleh secara individu, tapi juga harus memiliki kepedulian sosial, saling mengingatkan agar tetap pada jalan yang benar, saling menguatkan agar tetap sabar dalam menghadapi segala ujian. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, sekiranya manusia mau memahami surah Al-Asr saja, niscaya itu sudah cukup bagi mereka. Karena di dalamnya terkandung seluruh rangkaian kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. Pandangan para ulama mengenai pengertian kesabaran dan kebenaran, serta cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, pengertian kesabaran as-sobri. Menurut pendapat para ulama, Syekh Ibnu Utsaimin, sabar adalah meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, menahan diri dari perbuatan maksiat, serta menjaga hati dari rasa marah dan keluh kesah dalam menghadapi takdir Allah. Imam Al-Ghazali, sabar adalah kekuatan batin yang membuat akal mampu mengendalikan hawa nafsu. Sabar adalah separuh dari iman, separuh lainnya adalah syukur. Ibnu Qayyim, sabar adalah menahan perasaan gelisah, menahan lidah dari mengeluh, dan menahan anggota badan dari perbuatan yang kacau. Jenis-jenis sabar. Para ulama sepakat membagi sabar menjadi 3 bagian utama. Pertama, sabar dalam ketaatan. Tetap rajin salat, puasa, berbuat baik meskipun terasa berat atau malas. Kedua, sabar dalam menjauhi maksiat, menahan diri dari zina, mencuri, ghibah, dan segala yang diharamkan meskipun nafsu mengajak. Ketiga, sabar dalam menghadapi takdir, menerima musibah, sakit, kemiskinan, atau kesulitan dengan hati lapang, tanpa mengeluh atau memaki. Kedua, pengertian kebenaran al-haq. Menurut para ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kebenaran terbagi 2. Pertama, hak maujud, sesuatu yang benar-benar ada dan nyata fakta. Kewajiban kita mengetahuinya dan menyampaikannya dengan jujur. Kedua, hak maksud,
sesuatu yang benar dan bermanfaat bagi kehidupan. Kewajiban kita mengamalkannya dan menjadikannya tujuan. Menurut Syekh Ar-Raghib Al-Isfahani, kebenaran adalah kesesuaian antara kenyataan dengan ucapan atau perbuatan. Sesuatu yang sesuai dengan hakikatnya, tidak bohong, dan tidak sia-sia. Imam Ibnu Katsir. Al-Haq adalah segala sesuatu yang benar menurut Al-Quran dan Sunnah, lawan dari al-batil kebatilan atau kesalahan. Cara aplikasi dalam kehidupan. Cara mengamalkan kesabaran. Pertama, sabar dalam ketaatan. Tetap salat tepat waktu, meskipun sedang sibuk atau mengantuk. Tetap bersedekah, meskipun harta tidak banyak. Terus belajar agama, meskipun sulit dihafal atau dipahami. Kedua, sabar menjauhi maksiat. Saat ada godaan untuk marah, tarik napas dalam-dalam, dan ucap auzubillahi minasyaitonirrajim. Saat melihat hal yang haram, segera alihkan pandangan. Saat ingin membicarakan aib orang, segera tutup mulut dan ingat dosa ghibah. Ketiga, sabar menghadapi ujian. Saat ditimpa masalah, jangan langsung mengeluh, nasib sial. Tapi ucap, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Yakin bahwa di balik setiap kesulitan, pasti ada jalan keluar dan hikmah. Tetap berusaha mencari solusi, tidak pasrah begitu saja tanpa usaha. Tips praktis. Kenali apa yang sering membuatmu tidak sabar macet, antrean panjang, orang lain salah. Saat emosi memuncak, diam sejenak atau lakukan sujud jika memungkinkan. Perbanyak dizikir dan doa, memohon kekuatan hati kepada Allah. Cara mengamalkan kebenaran. Pertama, jujur dalam ucapan dan perbuatan. Katakan apa adanya, tidak melebih-lebihkan atau mengurangi fakta. Dalam berdagang, timbangan harus pas, tidak curang. Dalam memberikan kesaksian atau informasi, harus sesuai kenyataan. Kedua, berpegang pada ajaran yang benar. Amalkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Tinggalkan apa yang dilarang. Jangan mudah terpengaruh tren atau opini yang bertentangan dengan syariat. Bedakan mana yang benar menurut manusia dan mana yang benar menurut Allah. Ketiga, adil dan tidak memihak kebatilan. Dalam memutuskan sesuatu, lihat fakta dan bukti, bukan karena suka atau tidak suka pada orangnya. Tegakkan kebenaran meskipun pahit atau tidak disukai banyak orang. Saling menasihati jika melihat teman berbuat salah, tawa'asau bil haq. Keempat, bekerja dan mencari rezeki yang halal. Pekerjaan yang dilakukan harus benar, tidak menipu, tidak merugikan orang lain. Hindari bisnis yang mengandung riba, penipuan, atau haram. Kesimpulan, kebenaran adalah jalan yang harus kita tempuh. Benar, jujur, sesuai syariat. Kesabaran adalah bahan bakar agar kita tidak berhenti di tengah jalan saat menghadapi rintangan. Tanpa kebenaran, hidup akan sesat. Tanpa kesabaran, kita tidak akan kuat sampai tujuan. Demikian pembahasan kita kali ini. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.